Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karya sastra, baik itu puisi, pantun, fabel, cerita rakyat, cerita anak, kemudian teori sastra tentang struktur puisi dan struktur cerita. Nah, yang kita pelajari ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dari Pretest PPG tahun 2022, sehingga kita fokus belajar pada kisi-kisi soal yang akan keluar nanti di pretest PPG tahun 2022. Baik, langsung saja kita lihat dulu kisi-kisinya. Nah, di sini ada kisi-kisi karya sastra dan teori sastra. Karya sastra ada puisi, pantun, fabel, cerita rakyat, cerita anak, teori sastra termasuk di situ ada struktur puisi, struktur prosa atau cerita. Nah, nanti di soalnya akan disajikan teks cerita peserta dapat menganalisis struktur atau unsur dan makna cerita yang disajikan tersebut. Berikutnya disajikan narasi tentang kompetensi dasar struktur puisi, cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu, serta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Nah, ini nanti Bapak Ibu disesuaikan soal yang kira-kira Anda dapatkan, misalkan mendapatkan kira-kira tujuannya apa, bahan ajarnya apa, sumber belajarnya apa. Kemudian di berikutnya disajikan teks puisi tertentu serta dapat menganalisis makna puisi yang sesuai dengan isi puisi atau cerita tersebut. Nah, itu merupakan nanti ada puisi yang akan diberikan, kemudian ibu bapak guru akan memaknai cerita tersebut ataupun puisinya. Selanjutnya disajikan narasi tentang kompetensi dasar menulis puisi, cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks lingkungan tertentu, serta dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian yang tepat digunakan. Nanti di sini Bapak Ibu akan diberikan sebuah tema tertentu. Nah, dari tema itu Bapak Ibu menentukan model media pembelajaran yang tepat, kemudian sumber belajar yang tepat, tujuan pembelajarannya nanti Bapak Ibu tentukan, bahan ajarnya juga ditentukan, serta perangkat penilaiannya juga ditentukan. Nah, namun di sini kita hanya membahas tentang penilaiannya saja ya. Oke, di sini langsung saja kita pertama tentang bagi pembukaannya. Sastra anak-anak meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Sastra anak berkorelasi dengan dunia anak-anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak yang menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Sastra anak sebagai sumber pembelajaran bahasa di sekolah dasar terdiri atas berbagai genre, yaitu buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, fantasi atau fiksi ilmiah, sastra tradisional, puisi, dan biografi yang difiksikan. Tujuan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar antara lain memberikan kebahagiaan dan kesenangan, mengembangkan imajinasi, menambahkan pengetahuan, mengembangkan berpikir kreatif, mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan menginterpretasi bacaan sastra. Strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sastra anak di sekolah dasar adalah sebagai berikut: bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang terikat dan bebas, menulis narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi, menulis berdasarkan gambar atau visual, mendramatisasikan karya sastra. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jelas mengenai struktur atau unsur puisi. Unsur pembangun puisi seperti majas, irama, kata konotasi, dan kata berlambang berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Nah, jadi di dalam puisi itu tidak boleh hilang yang namanya majas, irama, konotasi. Itu harus ada dalam unsur atau struktur puisi yang dibuat. Di samping itu ada juga unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik.
Unsur batin puisi meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada, atau sikap penyair terhadap pembaca. Nah, di dalam membaca puisi, itu harus memiliki nada ketika membaca puisi tersebut. Nah, kemudian perasaan penyair di situ juga harus dihadirkan ketika membaca puisi. Nah, unsur batin puisi meliputi tema itu juga temanya harus ada, baru kemudian amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan. Itulah yang terpenting di dalam unsur-unsur batin puisi. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui puisi. Untuk mengetahui keseluruhan unsur batin puisi, pembaca harus mampu menerjemahkan kata-kata atau larik-larik puisi kemudian menafsirkannya. Baik itu untuk struktur dan unsur puisi. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang struktur atau unsur cerita. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, komponen-komponen ini harus ada di dalam cerita. Kalau tidak ada berarti ceritanya tidak lengkap atau sumbang. Berikutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen, meliputi norma yang berlaku di masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Unsur ekstrinsik menjadi bagian penting bagi pengarang dalam membuat suatu cerita. Adapun komponen unsur ekstrinsik cerpen adalah sebagai berikut. Ada latar belakang masyarakat, maksudnya di sini adalah latar belakang si penulis. Kemudian latar belakang penulis, kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis itu apa sih? Itulah hal-hal penting dari unsur ekstrinsik yang harus disampaikan di dalam sebuah cerpen dengan cara tersirat. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang rubrik penilaian menulis puisi dan cerita ya di sini ya. Nah, di dalam menulis puisi yang harus dinilai itu mengenai keselarasan tema, amanat, pesan diksi, penggunaan majas, penciptaan suasana, itu harus dinilai di dalam menulis puisi. Nah, berikut merupakan rubrik penilaian di dalam menulis puisi maupun cerita. Silakan Bapak Ibu, ini merupakan rubriknya, mohon diperhatikan agar nanti lebih memahami mengenai cara penilaian puisi maupun cerita. Yang pertama ada isi, keselarasan tema, mengandung pesan aktual dan bermanfaat sesuai dengan jenis puisi, utuh dan tuntas. Berikutnya mencerminkan kekayaan atau keperbendaharaan kata, bentuk kata berpadu baik dalam bentuk dan makna, menggunakan ungkapan atau kiasan yang sesuai konteks, gaya bahasa variatif, yaitu tidak klise. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, makna tersurat dari kutipan cerita tersebut adalah, oke, agar kita mendapatkan makna tersuratnya, kita baca dulu semua cerita ini. Perhatikan kutipan cerita berikut. Dan saat ia memandang ke langit, ia melihat sesuatu yang sangat indah. Kupu-kupu dengan sayap warna-warni terbang di atas tupai itu. Kemudian menyapanya, "Halo teman, masih ingatkah kau padaku?" Tupai itu hanya terkagum-kagum dengan keindahan kupu-kupu. "Siapa kau? Hei kupu-kupu cantik, aku adalah ulat bulu jelek yang dulu di atas pohon ini bersamamu." Tupai terkejut. "Bagaimana mungkin? Aku memiliki masa yang disebut metamorfosis, dan setelah itu aku akan berubah menjadi kupu-kupu." Setiap ulat bulu, kemudian tupai, oke, setiap ulat bulu akan berubah seperti aku. Mohon maaf tadi salah baca ya.
Tupai terheran-heran, kemudian menyesal telah mengejek ulat bulu. Kemudian Tupai meminta maaf akan kesalahannya dulu, dan ia tidak lagi suka mengejek orang. Nah, berarti setelah kita baca, kira-kira isinya pesan yang akan disampaikan atau makna tersurat dari cerita tersebut adalah apa? Apakah A. Mintalah maaf kalau melakukan kesalahan, B. Jangan suka mengejek segala ciptaan Tuhan, C. Bertemanlah tanpa membeda-bedakan, D. Kagumilah segala keindahan makhluk Tuhan. Jadi jawaban yang benar kira-kira yang mana? Yaitu yang B. Jangan suka mengejek segala ciptaan Tuhan. Berikutnya soal kedua. Makna tersurat kutipan cerita tersebut adalah, oke, kita baca dulu. Mungkin bosan akibat terlalu lama bersatu dalam kedamaian. Warga rimba Nusa tiba-tiba terbelah menjadi 3 kelompok. Satu di pihak harimau, satunya di pihak ular belang, dan satunya lagi mengaku netral pencinta kedamaian. Gara-garanya sepele, tetapi sengaja dibesar-besarkan untuk memicu konflik perselisihan. Pada satu dari 6 pohon bambu keramat rimba Nusa, terdapat 2 lubang yang dianggap menodai kemulusannya. Makna tersurat kutipan cerita tersebut adalah, apakah A. Masalah sepele yang dibesar-besarkan mengakibatkan warga rimba Nusa terbelah menjadi 3 kelompok? Bisa. Apakah B. Warga rimba Nusa yang terpecah akibat warga rimba Nusa yang tidak bertanggung jawab menebar isu? Yang B otomatis salah. Yang C. Warga rimba Nusa tidak ingin kedamaian, makanya terbelah menjadi 3 kelompok akibat masalah sepele? Oke, kita simpan dulu. Apakah yang D? Perselisihan antar kelompok yang terjadi di rimba Nusa karena warganya bosan dengan cinta damai. Oke, jadi kita tentukan pilihan jawabannya yang mana yang benar. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena penyebab terjadinya masalah itu adalah diakibatkan oleh masalah yang sepele, kemudian dibesar-besarkan. Berikutnya, pada suatu hari, Kancil merasa sangat lapar. Dia berjalan ke sana kemari tetapi tidak mendapatkan makanan ketika hari sudah sore. Kancil melihat kera sedang asyik makan pisang di atas pohon. Nikmat betul kelihatannya. Kancil ingin sekali menikmati pisang itu, akan tetapi bagaimana caranya mengambil pisang itu? Memanjat pohon? Ia tidak bisa. Meminta pada kera, pasti ia tidak memberi. Kera itu kan pelit. Kancil mencari akal, Kancil pun menemukan akal. Ia melempari kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula kera tidak peduli. Kancil tidak berputus asa. Kancil terus melempari kera. Ia berusaha agar kera marah. Lama-kelamaan, kera menjadi kesal dan marah. Ia balik melempari Kancil. Mula-mula kera melempar dengan kulit pisang. Setelah kulit pisang habis, kera melempari Kancil dengan buah pisang. Kancil pura-pura kesakitan. Kera semakin bersemangat melempar hingga semua pisang dilempari ke arah Kancil. Kera merasa puas kemudian meninggalkan pohon itu. Akal Kancil berhasil. Setelah kera pergi, Kancil mulai mengumpulkan pisang yang berserakan. Dimakannya pisang-pisang itu dengan santai. Enak sekali. Mana tersurat dalam fabel tersebut adalah, apakah A. Kera yang baik karena mau memberikan makanannya kepada Kancil? Yang A salah ya. Kera itu melempari Kancil karena ia marah, bukan karena ia baik. Yang B, Kancil dimusuhi kera karena ulah jahilnya. Bisa jadi, kita simpan dulu. Yang C, dengan akalnya Kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu. Iya, yang C ini adalah yang paling tepat. Kemudian yang D, dengan kecerdikannya Kancil berhasil membuat kera untuk melemparnya dengan pisang. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang C. Oke, kita lanjut sekarang. Mengenai unsur dari sebuah cerita itu kita akan menentukan tema paragraf di atas atau tema dari cerita di atas. Sore yang cerah, Nirma dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun. Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya apabila saat ibunya pergi.
Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya. Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Tema paragraf di atas adalah apakah yang A kasih sayang antar teman? Salah, karena Nirma itu memiliki adik dan adiknya disayangi. Apakah B persahabatan yang erat? Salah. Ini bukan tentang persahabatan maupun antar teman. Ini tentang adik kakak. Apakah yang C hubungan kekeluargaan? Bukan. Apakah yang D kasih sayang seorang kakak? Nah, yang dibahas kan tentang kasih sayang seorang kakak, bukan tentang hubungan kekeluargaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan. Tema paragraf di atas adalah kasih sayang seorang kakak. Berikutnya, di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Keduanya hidup tentram dan bahagia. Suatu hari mereka menemukan seorang bayi di sawah, kemudian diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Bayi tersebut sekarang sudah besar, dia diberi nama si Jebul. Latar cerita dari dongeng tersebut adalah, nah, apa itu latar? Latar adalah tempat kejadian bisa. Kalau ditanyakan latar waktu berarti waktu kejadian. Berarti di sini tempat kejadiannya di manakah? Yaitu di sebuah desa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Jawaban dapat ditemukan pada kalimat pertama. Di sebuah desa terpencil hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Berikutnya, pertanyaannya kita baca dulu. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, nah di sini kita mengambil amanat. Kalau yang pertama tadi kita bacakan soalnya itu kita memaknai cerita. Sekarang kita mengambil amanat dari sebuah cerita. Setiap hari Senin cakra upacara. Pagi itu dia tampak kebingungan, dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu, akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Nah, jadi di sini makna amanat yang bisa kita ambil adalah yang mana? Apakah A segera membeli yang baru apabila ada barang kita yang hilang? Salah. Ini tidak baik ya. Apakah yang B bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara? Ini juga salah. Yang C menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah tidak sesuai dengan isi cerita. Yang D kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Iya. Yang D ini merupakan jawaban yang benar. Amanat adalah pesan yang dapat kita tangkap dalam cerita. Amanat pada cerita di atas adalah kita tidak boleh sembarangan meletakkan barang-barang. Nah, sekarang kita lanjut ke puisi. Kita akan menentukan struktur dari puisi, yaitu tentang tema. Tema puisi tersebut adalah, oke, sebelum kita menentukan temanya, kita baca dulu puisinya. Salju. Kemanakah pergi? Mencari matahari ketika salju turun, pepohonan kehilangan daun. Kemanakah jalan? Mencari lingkungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup. Nah, tema puisi tersebut adalah tentang apakah keindahan matahari, kebimbangan hati, keramahan lingkungan, atau kegetiran hidup. Yang benar adalah yang D, kegetiran hidup. Oke, berikutnya, latar tempat kutipan puisi di atas adalah apakah, oke kita baca dulu ya puisinya. Kawanku dan aku, karya Hairil Anwar. Kami sama pejalan, larut, menembus kabut, hutan mengucur badan, berkakuan kapal-kapal di pelabuhan, darahku mengental pekat, aku tumpat padat, pedat, siapa berkata-kata. Nah, latar tempatnya di mana? Apakah di pelabuhan atau di kapal? Di pelabuhan, yaitu yang B. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa like, subscribe channel ini agar nanti dapat pemberitahuan tentang upload terbaru dari saya agar Bapak Ibu dapat belajar dengan baik. Nah, tips dari saya adalah Bapak Ibu sebelum tidur itu tetap belajar, sesudah bangun tidur pelajari lagi apa yang sudah dipelajari, dikuatkan lagi apa yang sudah dipelajari.
Itu akan menguatkan ingatan kita dan menguatkan pengetahuan serta pemahaman kita terhadap suatu materi. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.